Hey Bapak Ibu, kita sambung lagi ya. But before to talk about story, what the history everyday people, apa yang diceritakan orang setiap hari, sebaiknya ngopi lagi. Excuse me. Jadi kita sambung ya, tadi sampai bahwa eh apa yang membuat pemimpin transformasional itu banyak digunakan oleh orang. Ternyata Bas tahun 85 dan tahun 98 telah meneliti kehandalan kepemimpinan transformasional ini. Jadi di sini Bas menjelaskan, more evidence has accumulated to demonstrate that transformational leadership can move forward to exceed expected performance, as well as lead to high level of follower satisfaction and commitment to the group and the organization. Artinya, Bas mengatakan banyak bukti yang telah dikumpulkan kepemimpinan transformasional itu dapat membuat anak buah bekerja lebih dari kinerja. Wow. Kepemimpinan transformasional ini terbukti membuat anggota, individu, follower, atau anak buah bisa membuat kinerja yang terlampau di luar dari ekspektasi. Gimana caranya? Bagaimana caranya anak buah bisa membuat kerja yang lebih dari ekspektasi atau tujuan? Ternyata gaya kepemimpinan transformasional ini membuat individu, anggota, atau anak buah itu menambah kepuasan kerja, menambah komitmen untuk kelompok dan organisasinya. So, feedback dari kepemimpinan transformasional untuk anggota, ternyata anggota itu puas dan komitmen. Kalau anggota itu, anak buah itu udah kerjanya udah puas dan komitmen, pastilah kerjanya extraordinary, luar biasa. Iyalah, dia kerjanya puas, akhirnya dia komitmen, akhirnya dia berkreativitas untuk membuat yang hal unggul. Itu udah hukum alam. Contohnya, kalau mereka kerjanya dalam tekanan paksaan, pasti hasilnya nggak maksimal. Dan sebaliknya, kalau dia kerjanya itu merasa nyaman, puas, pasti dia kerjanya lebih bagus. Nah, itu bukti dari kepemimpinan transformasional yang disebabkan dia, si pemimpin itu mendorong anak buah tuh untuk berinspirasi, memberikan kebutuhan agar menjadi pemimpin baru. Pasti puas. Nah, tapi ditambah lagi oleh Bas mengutip beberapa peneliti seperti Boy tahun 88, Kurpi tahun 92, Langsor tahun 98. Banyak ide mengutip dan dirangkumkan oleh Bas. Jadi karena ini ilmiah, maka dia harus menggunakan kutipan terdahulu yang menyatakan, although real research demonstrates that transformational leadership was a particularly powerful source in military setting, more recent research has accumulated demonstrate transformational leadership is important in every sector, in every setting. Jadi Bas menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional ini pertamanya diuji coba kepada kepemimpinan militer. Nah, setelah itu berhasil, ternyata Avalio dan Yamarino juga membuktikan bahwa pemimpinan ini bisa digunakan kepada semua sektor, ya termasuk 6 sektor tadi. Ya, kalau kepemimpinan agama contohnya siapa, misalnya kalau ulama atau pendeta atau rohaniawan ya, pasti dia bagaimana mengajak pengikutnya itu agar bisa memberikan pembaharuan agar dia bisa menjadi pemimpin baru. Jadi pasti kepuasan anggotanya akan muncul. Oke. Kemudian ditegaskan lagi oleh Bas. Ini masih kita menjelaskan seluk-beluk kepemimpinan perubah atau kepemimpinan transformasional. We shall review the component of transformational leadership
examining transactional leadership and present the full range of leadership model which incorporates all these aspects of leadership. But first, we provide a brief discussion the roots transformational leadership. Jadi artinya katanya, lebih banyak bukti telah terkumpul untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dapat menggerakkan pengikut lebih daripada kinerja yang diharapkan karena ada gairah kerja yang muncul pada anggota dicontohkan, dibuktikan dengan kepuasan dan komitmen kepada organisasi. Jadi Bapak Ibu, kita tadi berangkat dari cerita warung kopi jalanan, melihat fenomena apa yang diceritakan oleh orang setiap hari, dan diduga ada 6 bidang yang diceritakan setiap orang setiap hari. Kemudian yang 6 segmen yang diceritakan oleh orang setiap hari di warung kopi itu kita bedah di warung kopi kampus. Ternyata 6 itu memiliki satu hubungan yang sama, yaitu di bidang kepemimpinan. Nah, di kepemimpinan kita bedah lagi, bentuk kepemimpinan ada 2, transaksional dan transformasional. Nah, kita bedah lagi transformasional. Jadi transformasional adalah pemimpin yang efektif untuk hari ini. Oke, akhirnya kan kita terlihat bahwa setiap hari orang itu cerita pasti kepemimpinan, ada berbicara tentang kepemimpinan namun secara tidak sadar. Misalnya, oh si Anu tuh begitu, oh si Anu ini sebegini, kan udah jadi cerita kepemimpinan. Apabila Anu itu adalah pimpinan kita atau Anu itu bukan pemimpin kita tapi sebaya, tapi kan ada suatu perbedaan pemimpinan pribadi dengan pribadi yang lain. Jadi insya Allah setiap hari orang itu pasti ada berbicara tentang kepemimpinan. Nah, dari sini kita bisa belajar kalau kita jadi pemimpin, sebaiknya pemimpin yang seperti apa? Yaitu tadi, pemimpin yang merubah, mendorong anggota dengan inspirasi agar mereka menjadi pemimpin baru. Karena mereka bisa menjadi pemimpin baru dan bisa membuat kinerja lebih tak terduga karena mereka terlibat dalam kepuasan kerja dan komitmen. Wow, keren kan? Jadi cerita warung kopi di pinggir jalan kita angkat, kita bedah di warung kopi kampus online, ada pembaharuan. Semoga pembaharuan ini bisa membuat Bapak Ibu menambah kesuksesan dalam melakukan aktivitas harian. Karena kita tidak lepas dari kepemimpinan, baik kepemimpinan habluminallah maupun kepemimpinan habluminas, kepemimpinan secara ke atas dan kepemimpinan secara datar. Ya Bapak Ibu, cerita orang setiap hari itu yang diceritakan, dan kita coba membuat penyegaran agar memiliki pencerahan agar kita bisa hidup yang jernih. Karena kita harus punya iman, dikuatkan dengan ilmu yang bersumber dari imajinasi yang didapatkan dari inspirasi. Itulah makna ngopi online. Jangan lupa ngopi lagi. Hampunten Bapak Ibu, hatur nuhun. Semoga ini memberikan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.